Hai guys, film kali ini berjudul Knock at the Cabin. Gadis kecil ini bernama Wen. Saat tengah asik menangkap belalang, dia dihampiri oleh seorang pria asing bertubuh besar dan penuh tatoan. Pria tersebut bernama Leonard. Dari obrolan mereka, Leonard akhirnya sedikit tahu kalau Wen ternyata adalah anak dari pasangan gay yang sedang berlibur di kabin hutan tersebut. Saat tengah mengobrol dengan Leonard, tiba-tiba Wen melihat ada 3 orang lainnya yang sedang menuju arah mereka. Wen sedikit takut karena orang-orang tersebut membawa senjata dengan bentuk yang aneh. Wen yang ketakutan akhirnya pergi meninggalkan Leonard. Wen berlari mencari kedua ayahnya, dan memberitahu mereka bahwa di luar ada 4 orang dengan senjata yang aneh. Wen menarik mereka untuk masuk dan mengunci kabin dari dalam. Saat mereka sedang panik, tiba-tiba terdengar ketukan di depan pintu. Kedua ayah Wen pun akhirnya percaya apa yang dikatakan Wen. Mereka mencoba menolak permintaan Leonard untuk masuk ke kabin dengan baik-baik, tapi Leonard dan temannya terus memaksa masuk dengan menghancurkan pintu. Saat ingin kabur Wen dan ayahnya ketahuan, salah satu ayahnya Eric mencoba melawan tapi malah jatuh dan pingsan. Saking sedihnya melihat kondisi Eric, Andrew teringat janjinya pada orang tua Eric untuk selalu menjaganya. Eric akhirnya sadar dan mendapati dia dan Andrew dalam keadaan terikat. Dia mengalami geger otak ringan. Sementara itu Leonard dan kawan-kawannya sibuk memperbaiki bagian kabin yang mereka rusak. Satu persatu, Leonard dan kawan-kawannya mulai memperkenalkan diri mereka, sebelum akhirnya Leonard memberitahu tujuan mereka. Mereka datang mencari keluarga terpilih yang akan menyelamatkan dunia dari bencana kiamat. Menurut penerawangan mereka, keluarga Eric dan Andrew adalah keluarga terpilih yang bisa mencegah terjadinya kiamat dengan cara, salah satu dari mereka bertiga harus mengorbankan diri mereka untuk mencegah terjadinya kiamat. Tentu saja hal tersebut ditentang oleh Eric dan Andrew. Mereka tidak percaya dengan omong kosong yang disampaikan Leonard. Leonard terus mencoba meyakinkan Andrew dan Eric, tapi tentu saja mereka tidak mau menyanggupi permintaan Leonard. Karena keluarga terpilih menolak mengorbankan diri, maka salah satu dari teman Leonard harus mengorbankan dirinya dengan sukarela dan tanpa paksaan. Kemudian salah seorang dari mereka maju ke depan untuk melakukan pengorbanan. Tak lama kemudian, pria tersebut jatuh tersungkur meninggoy karena dibegal temannya sendiri. Tak tega melihat Wen harus melihat kejadian itu, Andrew teringat betapa bahagianya mereka saat pertama kali mengadopsi Wen. Tak lama setelah itu Leonard datang kembali dan menghidupkan TV. Ternyata benar di berbagai belahan dunia sedang disiarkan berita tentang terjadinya bencana alam, gempa, banjir, dan tsunami. Wen dan kedua ayahnya sedikit terkejut melihat berita di TV. Tapi tentu saja Andrew masih tidak percaya dengan semua itu. Tapi saat melihat Eric, dia tahu Eric mulai ragu akan apa yang baru dilihatnya. Sementara itu Wen mencoba untuk melarikan diri melalui basement, tapi ternyata ketahuan, dan akhirnya tertangkap lagi oleh Leonard. Andrew yang kesal mulai marah dan menuduh Leonard Chase sebagai penipu yang ingin balas dendam. Leonard hanya terdiam dan pergi meninggalkan mereka. Paginya, sehabis sarapan Wen menyembunyikan sebilah pisau dan diam-diam memberikannya pada ayahnya Eric.
Kemudian Leonard datang dan meminta mereka untuk memutuskan siapa yang akan dikorbankan. Tapi, tentu saja Eric dan Andrew menolak permintaan mereka. Seorang wanita teman Leonard maju dan memohon pada Eric. Karena jika mereka menolak lagi maka dia kali ini yang akan jadi tumbalnya. Wanita tersebut siap untuk mengorbankan dirinya. Andrew berteriak agar dia berhenti melakukan hal itu. Hanya butuh sekejap mata, wanita tersebut roboh dan meninggoy dibegal oleh Leonard dan temannya. Setelah itu Leonard kembali menghidupkan TV. Ternyata benar ada bencana di mana-mana, bahkan muncul virus dan penyakit yang mematikan. Melihat hal itu hati Eric mulai goyah dan hampir percaya dengan apa yang dia lihat dari TV. Andrew mulai memperingatkannya bahwa itu semua hanya kebetulan saja. Tiba-tiba Wen pura-pura menjerit dan menangis ingin melihat film kartun favoritnya. Sementara itu Eric berhasil memutus tali pengikat tangannya. Tapi, saat ingin menyerang Leonard Chase dia malah jatuh. Andrew pun berhasil melepaskan tali pengikatnya dan langsung kabur menuju mobil, tapi ternyata teman Leonard mengikutinya dari belakang dan menyerang kaki Andrew hingga terluka. Andrew berhasil mendapatkan senjatanya dan mengancam akan menembak jika wanita tersebut masih mendekatinya. Karena ketakutan wanita tersebut kabur dan menghilang, Andrew balik ke kabin dan mendapati Eric dalam bahaya. Saat hendak menyelamatkan Eric, tiba-tiba Andrew diserang oleh wanita yang tadi kabur. Dengan terpaksa Andrew harus menembak wanita tersebut hingga akhirnya jatuh dan meninggoy. Andrew mengancam Leonard dan mengurungnya di kamar mandi. Tapi tak lama kemudian terdengar suara pecahan jendela. Andrew yang berpikir Leonard melarikan diri, membuka pintu kamar mandi tapi dia tidak melihat Leonard di dalamnya. Tiba-tiba, Leonard menyerang Andrew dari balik tirai. Andrew terjatuh dan Leonard berhasil mengambil senjata milik Andrew. Leonard menodongkan senjatanya pada Andrew memohon agar salah satu dari mereka yang berkorban agar kiamat tidak terjadi. Tapi, tentu saja Andrew menolak walau berita di TV terjadi bencana di mana-mana. Leonard yang putus asa akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya. Sementara itu Andrew menyuruh Wen pergi dan menunggu di rumah pohon. Sambil menangis Leonard mengambil sebilah pisau kemudian mengakhiri hidupnya sendiri dan meninggoy. Tiba-tiba langit mulai berubah gelap, pesawat berjatuhan dan petir saling menyambar. Setelah menyaksikan 4 orang meninggal di depan matanya, Eric mulai menyadari sesuatu. Dia mulai percaya jika mereka adalah 4 penunggang kuda kiamat, kedengkian, pengasuh, penyembuh, dan pembimbing. Eric dan Andrew berdebat tentang hidup mereka selanjutnya. Tapi, Eric percaya dan ingin mengorbankan dirinya agar semua ini berakhir. Dia juga ingin Wen hidup seperti yang diinginkannya. Eric akhirnya mengorbankan dirinya. Dia meninggal di pelukan Andrew. Andrew menghampiri Wen. Wen tahu bahwa ayah Eric telah menyelamatkan banyak orang. Kabin itu akhirnya terbakar. Wen dan ayahnya Andrew akhirnya meninggalkan tempat itu. Walau diselimuti perasaan terluka, tapi mereka harus rela karena Eric telah menyelamatkan banyak nyawa manusia, dan film pun berakhir. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe ya.